teman-teman tadi. Yang pertama untuk BPSDM, Pak. Masih ada ganjalan saya itu bertanya dalam hati apa ini udah tepat gitu, benar. Misalnya belanja pegawai 64 miliar lebih gitu kan. Belanja barang 1,7 triliun. Belanja modal 3 miliar. Sehingga total 1,78 triliun. Nah, padahal di 1,7 itu membayar honor itu, honor daripada pendamping. Nah, apakah ini tepat masuk dalam belanja barang gitu? Saya kira harus ada evaluasi juga. Jangan karena ini aturan tidak boleh belanja pegawai, jangan sampai melebihi belanja modal, belanja barang persentasenya. Jadi dimasukkanlah belanja barang situ. Itu orang, Pak, bukan barang. Jadi saya masih ada ganjalan pertanyaan. Sudah lama berapa kali saya tanyakan ini, tapi tidak ada perubahan saya kira. Tidak apa-apa, Pak, kalau memang harus ada ini belanja ini harus dipakai untuk honor pendamping, silahkan gitu, tidak masalah. Karena ini yang kami bisa lakukan di Kementerian Desa, kan begitu jawabnya. Nah, kemudian saya terus terang masih menginginkan Kementerian Desa ini besar, Pak. Sehingga 80.000 lebih itu ini tidak ada yang sama, Pak, dari Kementerian Dalam Negeri, BPS itu ya, Kementerian Desa. Saya percaya berapa sih gitu jumlah desa itu. Saya kira Kementerian Desa lah yang paling tepat, yang bisa mendata paling tepat jumlah desa. Beda-beda, Pak, memang bergerak sih ya. Desa itu ada pemekaran barangkali itu. Tapi ya terus diupdate gitu kan. Nah, ini tugas dari mungkin Badan Pengembangan Informasi Desa juga ya. Nah, jadi saya terus terang menginginkan itu. Menginginkan ini jadi kementerian besar gitu. Karena ini urusan desa ini urusan memang rakyat yang paling di desa-desa gitu. Sedangkan APBN kita ini ya dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat tuh banyak di desa gitu. Di 83 ribuan desa tadi. Nah, mungkin anggaran lebih kurang 3 triliun itu sangat jauh dari harapan, sangat kurang gitu. Minimal 10 triliun gitu kan desa ini. Nah, bagaimana perjuangan kita ke depan ini supaya Kementerian Desa ini bisa jadi lebih besar, sehingga ada program yang jelas gitu. Ada program yang jelas. Tadi misalnya, Pak ya, dari Badan Pengembangan Informasi Desa itu ada roadmap, peta jalan. Nah, terus kita hanya buat itu aja. Selanjutnya tindak lanjutnya apa gitu? Apakah ada kita bangun jalan poros desa misalnya? Satu. Nah, ini tidak ada seperti itu. Saya kira ke depan harus ada evaluasi kita gitu. Jadi mana yang tadi teman-teman sampaikan, yang prioritas apa yang harus dilakukan. Dan saya inginkan, Pak, output itu mana, Pak? Contohnya itu roadmap peta jalan desa itu yang ditransmigrasi ataupun desa tertinggal itu mana hasilnya gitu. Tolong tunjukkan ke kami gitu. Contoh saja tuh. Karena kami kan diskusi juga sebenarnya. Menurut kami kalau transmigrasi udah jelas ada, Pak, sudah. Dari awal sudah ada mapnya itu. Udah tertera, peta jalan ada. Sudah ada. Dibuat dulu baru dipindahkan orangnya gitu. Transmigrasinya dulu. Nah, itu jadi pertanyaan saya, apakah misalnya di Sumatera ya, Sumatera, Kalimantan masih dibutuhkan? Kalau Sumatera saya kira tidak dibutuhkan lagi transmigrasi gitu. Papua mungkin masih gitu di pulau-pulau tertentu, tapi di kami karena infrastruktur sudah bagus, hubungan antara Jawa, Bali, Jawa dan Sumatera sudah bagus. Ya transmigrasi spontan banyak. Silakan saja mau pindah. Mungkin ada kerjasama antar bupati saja. Bupati nawarkan nih ada lahan. Kami kurang orang gitu ya.
kurang manusianya, pekerja gitu. Nah silakan dari Jawa, dari Bali, dari mana yang padat gitu kan. Atau mungkin dari setempat sendiri ya, dari kota-kota di Sumatera sendiri bisa berpindah gitu ya. Jadi saya ingin jelas gitu. Tadi disampaikan juga pendamping gitu kan. Nah pendamping ini sama saya kaget juga ada pengumuman tapi sehari. Apakah cuma main-main aja ini? Sudah disiapkan dari jauh hari. Nah kamu siap-siap saja, udah semua baru kita umumkan gitu. Ya kan? Jadi tidak bisa lagi ada kesempatan orang lain masuk gitu. Nah ini kan nggak benar seperti ini rekrutmen. Saya kira untuk ke depan mohon ini dievaluasi lah rekrutmen untuk pendamping desa ini. Dan kami kan sering Mbak ke desa-desa. Saya tidak banyak melihat pendamping itu. Jadi kalau misalnya kita ini kan mitra Pak kita ini. Jadi Komisi 5 misalnya kemana turun ke desa. Ada dong pendampingnya mana. Kita ikut menentukan honor mereka juga. Ya kan bersama-sama kita memutuskannya di sini. Tidak pernah tuh saya sering nanya itu mana pendamping desa, tidak ada tuh. Jadi di mana dia adanya itu? Saya tanya juga Pak Kades, apakah pendamping desa terus mendampingi? Tidak juga seperti itu. Nah saya kira ini untuk catatan gitu ya, untuk evaluasi. Pendamping desa itu benar-benar jadi pendamping desa yang handal gitu kan, yang tahu masalah administrasi desa tadi kan, masalah yang ya pokoknya bagaimana upaya kita mensejahterakan desa tersebut gitu kan. Ini pendamping. Satu pendamping mungkin lebih dari satu desa kalau melihat jumlahnya 35.000 dibanding 83.000 desa gitu kan. Ada 2 desa, ada 3 desa mungkin. Nah, tapi saya ingin memang pendamping itu betul-betul ini. Nah, karena kita lihat uang yang diterima oleh desa gitu kan. Nah itu bukan dari Kementerian Desa Pak. Yang 1 miliar rata-rata ya, mungkin ada di bawah ada di atas. Itu langsung dari transfer dari Kementerian Keuangan ke desa gitu kan. Nah, sehingga tugas pendamping ini untuk juga ikut mengelola, ikut mendampingi dana desa itu seakan-akan ya kepala desanya ada acu tak acu juga. Loh, kamu bukan yang dikirim dari Kementerian Keuangan mendampingi dana ini gitu untuk mengelola dana. Ini dari Kementerian Desa beda Pak. Jadi kepala desa tidak, pengaruh dari pendamping itu untuk kepala desa tidak begitu besar. Saya kira ini harusnya ada evaluasi gitu ya. Nah jadi inilah mungkin Mbak, saya menginginkan dari hati kecil saya Kementerian Desa ini bisa besar gitu, jadi bisa membangun infrastruktur desa. Nah bapak-bapak ibu sekarang berterima kasihlah dengan Komisi 5 ini, kami sudah berhasil menembus revisi undang-undang jalan Pak, undang-undang jalan APBN untuk kesejahteraan rakyat, bisa untuk jalan provinsi, untuk jalan kabupaten, bukan hanya jalan nasional. Bagaimana jalan desa dikelompokkan dengan jalan kabupaten di revisi itu. Ke depan nanti kalau ada impres jalan, mungkin desa bisa disentuh juga. Nah, terakhir mungkin himbauan saya, terutama daerah-daerah transmigrasi, Pak, itu kegotong royongan itu masih kental gitu ya. Jadi kalau ada program yang bagus, misalnya perbaikan jalan poros misalnya, hanya diberikan bahan misalnya, paving block misalnya, mereka bisa bekerja sendiri, gotong royong sendiri, sehingga jalan-jalan poros desa itu bisa lebih baik dari kondisi sekarang. Khususnya di tempat saya Pak, mana ada yang bagus itu. Di Kabupaten Banyuasin itu transmigrasi yang berhasil Pak, tapi jalannya tidak ada yang bagus itu. Jangankan jalan-jalan pelosoknya, jalan poros desa saja tidak ada yang baik. Nah ini, jadi saya kira ini yang saya ingin sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum